Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang administrasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Administrasi adalah yang berfungsi memegang suatu peran yang sangat penting terhadap tercapainya suatu kelancaran usaha, kegiatan, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteks kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas ini berarti usaha sekolah untuk memberi pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang lebih baik secara kuantitatif maupun kualitatif tercangkup dalam pengertian kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah ataupun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usaha pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan kepada suksesnya PBM. Peran guru dalam administrasi kurikulum pada pelaksanaan kurikulum tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Peran guru berperan sebagai pengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum ataupun menentukan target kurikulum. Yang ketiga, guru memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. 4. Peran guru sebagai yang melakukan penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dan meningkatkan kinerja sebagai guru. Dan pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji beberapa komponen kurikulum. Sehubung dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Contoh secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademika sekolah. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik adalah pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib guru. Selanjutnya, tugas guru dalam mengikuti jadwal pembelajaran. Ada 3 jenis jadwal pembelajaran bagi guru, yaitu jadwal pembelajaran kurikuler, jadwal pembelajaran kurikuler, dan yang terakhir, jadwal pembelajaran ekstrakurikuler.
Selanjutnya, tugas guru dalam kegiatan PBM. Yang pertama, membuat desain instruksional. Yang kedua, melaksanakan pengajaran, termasuk strategi pengolahan kelas. Yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya yang kedua, ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik ataupun siswa. Demi suksesnya proses kegiatan belajar mengajar, seorang siswa atau peserta didik harus kreatif dan menyusun jadwal pembelajaran atau memanajemen kapan waktu harus bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademis, yaitu kegiatan untuk mensinkronisasi segala kegiatan sekolah yang kurikuler, ekstrakurikuler, akademik, ataupun non-akademik, hari libur, dan sebagainya. Yang keempat, kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar atau PBM. Yang pertama, penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang kedua, penyusunan jadwal pembelajaran. Dan yang ketiga, penyusunan jadwal ulangan dan jadwal ujian. Yang keempat, penyusunan daftar buku dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kelima, penyusunan norma penilaian. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan hasil-hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyusunan rencana dan kegiatan belajar di dalam sekolah dan belajar di luar sekolah. Selanjutnya, saya akan menghubungkan administrasi kurikulum dengan ilmu pendidikan Islam. Administrasi kurikulum perspektif ilmu pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan di sekolah dan madrasah yang berlandaskan nilai keislaman yang bersumber kepada Quran dan hadis, beserta ditunjang oleh pendapat para pemikir pendidikan Islam. Kegunaan ilmu pendidikan Islam menurut Arifin yang dikutip oleh Nur Uhbiyati adalah: yang pertama, pendidikan sebagai usaha sadar dalam bentuk pribadi peserta didik yang selaras dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, merupakan rangkaian proses ikhtiar yang dilaksanakan secara pedagogis agar peserta didik mampu mengembangkan hidup menuju arah kesadaran, kedewasaan, serta kematangan yang mengutamakan pada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Islam merupakan agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Melalui agama wahyu yang diturunkan oleh Allah, dengan tujuan agama Islam untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup seluruh manusia yang ada di dunia maupun di akhirat. Administrasi kurikulum pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang apakah kamu tahu nggak apa saja kegiatan administrasi kurikulum pendidikan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Kegiatan administrasi dititikberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Salah satu kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting adalah 1. Kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua, penyusun satuan pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah laporan hasil evaluasi. Nah, gimana sobat? Sekarang sudah mulai paham kan tentang pengertian administrasi pendidikan? Semoga dapat menambah wawasan kalian dari sudut pandang yang berbeda ya. Kesimpulannya yaitu, kegiatan dalam administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan, sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula.